Yang saya hormati para bini sepuh turunan dari almarhum Pangeran Besus Arkaningrat beserta Ibu Hajah Langeningrat. Yang saya hormati anak cucu mantu buyut, udah bau barangkali ya, tangga bau dari keturunan Babong. Babong itu adalah Pangeran Besus Arkaningrat yang pada hari ini dimuliakan oleh Allah, diberi izin oleh Allah dapat berkumpul di rumah keputren yang sangat berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya pada hari ini, hari kedua Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1440 Hijriah, kita keturunan dari Pangeran Besus Arkaningrat menjalankan kewajiban, yaitu memperpanjang tali silaturahmi, di mana ini adalah kalender kita secara rutin. Mungkin kalau dihitung kita sudah lebih dari 25 tahun mengadakan acara seperti ini. Artinya ini acara yang sangat baik sekali, sangat bagus sekali. Mungkin keluarga-keluarga yang lain ingin seperti kita, namun belum ada kesempatan. Kita yang sudah jadi, kita yang sudah menjalin suatu hubungan yang baik, maka janganlah kita sia-siakan momentum Hari Raya Idul Fitri tiap tahun sampai akhir zaman dari keturunan Mama Pangeran Besus Arkaningrat almarhum beserta Ibu Hajah Langeningrat almarhumah. Saudara-saudara dulurku yang saya muliakan, saya atas nama pembawa acara akan terlebih dahulu membacakan susunan acara yang akan dilaksanakan pada kegiatan ini. Yang pertama, dari masukan tahun kemarin pertemuan silaturahmi, kiranya dari Mapadu sebelum acara dimulai dibuka dulu dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Dalam hal ini Ananda Elang Erlangga Putu Pratama akan membacakan beberapa ayat Al-Quran dalam rangka pembukaan halal bihalal Pangeran Besus Arkaningrat almarhum. Yang kedua adalah sambutan dari ahli waris Pangeran Besus Arkaningrat. Walaupun kita tahu inilah jimat-jimat kita yang perlu kita hormati, yang perlu kita junjung tinggi. Mumpung masih Jumeneng masih ada, masih kumpul bareng dengan kita, beliaulah yang berjasa daripada keturunan Pangeran Besus Arkaningrat. Beliau dan dari beliau melahirkan keturunannya ke cucu, yaitu seangkatan kita, seangkatan Wah Haji Hasim dan yang lain-lainnya. Baru dari angkatan Wah Haji Hasim juga turun lagi, sudah ke sifat buyut, dari putu ke buyut, turun lagi dari buyut ke cangga, turun lagi ke waring, bau dan lain sebagainya. Insya Allah ini jarang terjadi. Mungkin di keluarga lain sampai dengan buyut saja sudah berantakan, sudah tidak saling mengenal ya satu sama yang lain. Insya Allah keluarga besar almarhum Pangeran Besus Arkaningrat beserta Ibu Hajah Langeningrat ini dapat memupuk tali silaturahmi, dan inilah mungkin jalan dari salah satu jalannya nilai pahala almarhum dan almarhumah yang masih terukir dan masih berjalan, yang diteruskan kepada kita sebagai kewajibannya yang masih hidup. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Mama Pangeran Wahyu Arkaningrat ya. Yang ketiga nanti ada regenerasi, barangkali sambutan dari sifat cucu. Yang keempat ini adalah tausiah pencerahan siraman rohani yang nanti akan bakal dibawakan oleh Mama Pangeran Haji Hasim. Beliau akan memberikan pencerahan agar kita lebih semangat lagi ke depan di dalam menjalankan tugas dan kehidupan kita, terutama adalah menjalin tali silaturahim dan tali silaturahim kepada kita semua, baik itu sesama umat
dan sesama saudara kita. Yang terakhir adalah ramah tamah. Ramah tamah, alhamdulillah dari bisik-bisiknya panitia ini dari gotong royong yang baik ya. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Dan mudah-mudahan ke depan akan lebih banyak lagi cikonya, akan lebih banyak lagi kampung lainnya, akan lebih banyak lagi apa itu empal gentongnya ya. Ini tidak meminta, tapi ini dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Itu saja yang akan dilaksanakan pada acara ini. Marilah sebelum kita menginjak acara yang pertama, kita bersama-sama mengucapkan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, acara yang selanjutnya adalah kami panggil Ananda Elang Erlangga Putu Praplama untuk membacakan beberapa ayat saja dalam rangka pembukaan halal bihalal ini. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bi-husban, wan-najmu wash-shajaru yasjudan. Terima kasih pada Ananda Erlangga. Semoga yang membacakan dan yang mendengarkannya mendapatkan pahala dari Allah. Itu sambutan atau paparan dari Mama Pangeran Wahyu Arkanindra wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita handapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, terutama sehat, rezeki, dan alhamdulillah kita bisa sama-sama berkumpul di rumah ini untuk mengadakan silaturahim. Kita bertemu hanya setahun sekali, dan mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita sholawat wassalam untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, kepada saudaranya, dan juga kepada pengikutnya sampai akhir zaman. Saudara-saudaraku yang saya cintai, yang saya hormati, tahun ini kita kehilangan saudara, yaitu Pangeran Rojali Setiabudi almarhum, telah dipanggil lebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk kita yang masih ada di sini, kita tidak tahu kapan kita dipanggil. Untuk itu saya berharap kita memperbaiki bekal untuk di akhirat nanti. Tingkatkanlah iman dan takwa kita semua, agar kita bisa pulang dengan selamat sampai ke akhirat. Di samping itu juga kami menghambatkan sekali kerukunan di antara keturunan Pangeran Khusus Arkanindra. Jangan sampai ada klik atau permusuhan di antara kita. Itu satu hal yang kurang terpuji dan kurang dikehendaki oleh orang tua kita. Hiduplah rukun sesama saudara. Saya senang sekali walaupun saya hidup di luar Cirebon, saya mendengar adanya arisan keluarga yang diselenggarakan 2 bulan sekali ya. Saya berharap itu harus terus dilaksanakan.
soal jumlah itu nomor 2. Yang penting kita saling ketemu, saling mempererat persaudaraan. Acara ini sangat penting supaya anak-anak kita, cucu-cucu kita mengenal siapa saja si saudara orang tua kita. Karena saya sendiri yang tinggal sudah 50 tahun di luar kota Cirebon, itu tidak mengenal. Yang baru-baru lahir, ini putri siapa, ini anaknya siapa, tidak semua saya kenal. Saya menghitung keturunan Pangeran Adi Mulia Pegajahan 13 anak. Itu saya kumpulkan, nggak pernah ketemu. Yang pertama sampai yang terakhir, itu sampai Hasim paling kesana udah lupa. Jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi cucu si A tidak mengenal cucunya si B karena tidak pernah ketemu. Untuk itu saya harapkan untuk tahun-tahun yang akan datang lebih banyak lagi menghadiri acara ini. Kalau saya lihat ini kayaknya kok makin berkurang dibanding dengan tahun kemarin. Jadi tolong sampaikan kepada saudara-saudara kita yang berhalangan, mudah-mudahan bukan karena sakit, tapi ada keperluan lain. Tolong utamakanlah pertemuan yang seperti ini. Jadi misalkan ada mertua dulu ya di hari pertama lah, khususkan hari kedua untuk datang ke sini. Jadi perhubungan silaturahim kita itu tidak terputus. Kalau anak-anak saya sudah ada kesepakatan bersama, jadi 2 tahun sekali mereka hadir di Cirebon misalkan ya. Nah setahun berikutnya di mertua. Kalau saya insya Allah kalau kondisi sehat, saya akan selalu hadir karena merasa diri saya itu jadi paling tua sekarang. Selain Bu Min dan Bu Eka, nah, saya saudara laki-laki yang paling tua sekarang. Walaupun umurnya mungkin dengan Kak Eki sama Kak Dedi sama. Jadi saya itu berusaha selalu hadir. Dan untuk yang kedepannya, saya minta persiapan lapis kedua untuk menggantikan saya ya, yang lain sudah yang masih muda-muda untuk bisa menjalankan acara ini, jangan sampai bergantung pada orang tua aja. Adalah bentuk panitia kecil, jadi pelaksanaannya tidak terlambat. Karena mungkin di antara kita masih ada kepentingan yang lain supaya tidak menghambat keperluan mereka. Untuk selanjutnya, saya sangat mengharapkan sekali supaya kita selalu merasa bagian dari keluarga besar ini. Jangan sampai kita hidup dewek-dewek gitu. Dalam hal ini kita harus menjaga tali silaturahim. Jangan ada sampai ada pertikaian di antara kita. Hal yang sepele di gede-gedean, tolong itu masalah itu dibuat jauh-jauh. Sebenarnya ada WA juga saya perhatiin udah mulai sepi WA-nya. Yang nongol Haji Nunu dari Dimas. Nah yang muda-muda pada kemana? Kita ketemu di WA tuh enak. Walaupun jauh, serasa kita ngobrol bareng di meja. Ini nggak pernah nongol karena ya itulah sebenarnya media yang sangat sederhana untuk mempererat tali persaudaraan. Jadi ada cucu yang tidak kenal kalau saya ini mbahnya, ada kayak gitu. Tapi alhamdulillah mungkin dengan adanya pertemuan ini mereka tahu oh ini mbah. Alhamdulillah. Kalau dulu saya mulu dan ya masih sering pulang, sekarang badan udah tambah reot, diusahakan kalau lebaran aja saya pulang. Hanya itu aja yang saya bisa sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke mana? Nah, gitu. Ya. Ayo maju. Ada mendekat aja, ada mendekat. Ya. Monggo. Karena malam udah banyak tuh ya. Udah banyak yang hadir ke sini. Arpen namanya. Ya, sudah. Terima kasih. Kita melanjutkan dari Pegajahan. Ini sifat mantu duduk.
Ini sama saudara kita yang harus didengar suaranya. Terima kasih. Dan juga para adik sepuh yang tidak bisa sebutkan satu persatu. Kesan pertama begitu kaget tidak suruh berdiri di sini, tapi perlu diketahui bahwa saya ini dari Dusun Mantu ya, jadi saya asli dari Tasikmalaya, bukan orang Cirebon. Tapi di sini insya Allah saya udah hampir 32 tahun ya di Cirebon. Jadi udah hampir setengah abad juga. Artinya Cirebon ini ya cukup panas kalau dibandingkan dengan Tasikmalaya. Tapi kalau lihat dari keakraban keluarga di sini cukup adem ya. Ini juga menjadi suatu ide dan contoh ya buat keluarga saya di sana di Tasikmalaya, dan insya Allah nanti malam ya saya meluncur ke sana karena harus dibagi-bagi gitu. Di sana sudah tidak ada, orang tua saya juga dua-duanya di sini juga sudah tidak ada. Tapi saya berusaha untuk menyelesaikan satu persatu. Saya silaturahmi di sini selesaikan, gitu kan. Di sana juga mungkin selesai juga. Saya mungkin mengimbau ke teman-teman dari Dusun Mantu dan juga mungkin dari Buyut untuk melestarikan dari budaya atau tradisi ini. Kenapa itu? Kalau saya juga mungkin kalau ketemu di jalan nggak mungkin banyak yang nggak kenal gitu kan. Ya siapa tahu mungkin nanti menambah persaudaraan atau mempermudah persaudaraan, dan juga dalam misalnya untuk mencari kerja terutama ya. Nah itu. Saya juga tadi sudah ngobrol dengan Mas Tommy, minta tolong anak saya ini mau masuk SMA nih tahun depan, gimana caranya. Jadi kan saya baru tahu, ternyata 6 bulan sebelumnya harus sudah memindahkan kakak anak saya, karena begini nih siapa satu. Lalu tepatnya adalah menantu dari almarhum Pangeran Haji Adil Mulya beserta Ibu Ratu Tumaningrat. Para hadirin kita yang masih hidup pada almarhum dan almarhumah orang tua kita yang sudah dahulu kita. Karena tindakan ini adalah kegiatan almarhum dan almarhumah ini adalah yang baik-baiknya, jangan yang tidak baik. Itu pesan dari almarhum tadi. Bila ada hal-hal yang kiranya kurang berkenan, jangan diperpanjang, dimusyawarahkan, atau tidak ada. Kami ini banyak, di antaranya tadi kalau mencari pekerjaan, contohlah misalnya ada salah satu cucu pengarang Dusun akan negatif yang membidangi proyek-proyek dalam hal ini masuk ini banyak ini. Oke, jangan lihat orang berdulan, ini saudara, ya, ini saudara kita. Yang kedua, bagi diri saya secara pribadi yang bergerak di dinas pendidikan dan SMP dan SMA, syukur-syukur untuk tingkat SMP bisa bantu. Kalau untuk tingkat SMA ya bisa cari jalan keluarnya bagaimana. Dari keturunan Mama Betul itu berapa Mama Betul? 11 kita, sekarang tinggal 3. Dalam kami untuk ya, belum ya, jadi cuma 5 menit lebih sedikit ya, kita tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur pada hadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada sore yang berbahagia ini kita dapat berkumpul dalam rangka silaturahmi. Mudah-mudahan diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah curah pada junjungan Nabi kita, Nabi kesayangan Allah Muhammad SAW, pada keluarganya, pada umatnya, serta
serta pada sahabatnya. Amin ya rabbal alamin. Saya sebetulnya bukan ahlinya di dalam hal ini, cuma ingin berbagi saja pada saudara-saudaraku ini sepuh AE Mangapura pilih boten wenten kalepatan Bu Eka. Jadi saya ingin mengajak kepada saudara-saudara saya, apa sih kewajiban seorang wanita terhadap suaminya, seorang istri terhadap suaminya. Istri terhadap suaminya, kata Kanjeng Gusti Allah, kata Nabi Muhammad bersabda, kalau boleh untuk bersujud di depannya suami, bersujudlah, cuma tidak boleh karena masih ada Allah, tidak boleh menduakan Allah. Makanya haruslah taat kepada suaminya. Kenapa harus taat kepada suami itu? Karena seorang istri dibikinnya daripada tulang rusuknya laki-laki. Nabi Adam itu diambil tulang rusuknya, dibikinkan perempuan. Makanya seorang perempuan tidak boleh berani sama suaminya. Apa ganjarannya? Ganjarannya apa sih kalau seorang istri nurut sama suami itu apa? Terus bagaimana? Contohnya, kalau seorang istri bisa menjaga dirinya, tidak boleh ganjen lah kalau kata zaman sekarang tuh. Tidak boleh ganjen, syaratnya tuh. Nah itu tuh akan mendapatkan yang neraka. Enggak sembarangan tuh. Neraka jahanam tuh malah. Barang siapa? Nah, ini hadis lagi. Barang siapa seorang istri tidak nurut sama suaminya, itu tuh udah neraka jahanam. Apalagi membuat marah suaminya. Suami yang membuat seorang istri membuat marah suaminya, uji gawe ngambek baik uji neraka jahanam. Sholatnya beli diterima. Barang siapa yang membuat marah seorang istri, membuat marah ke suaminya, itu hadis riwayat Ibnu Majah, bahwa seorang istri jangan membuat marah suaminya, karena sholatnya tidak akan diterima sama Allah. Bagian sholatnya ping patang dulu mungkin, bagian batunya sampai ireng, tidak diterima sih. Membuat marah suami itu. Jadi jangan macam-macam sama suami itu. Para wadon, saking melasnya saya tuh gitu. Barangkali ada yang lupa, ya boleh bubuk. Jadi seorang istri harus patuh terhadap suaminya. Terus pengen mancing surga itu ben, Mas Hasim kan begitu deh. Pengen mancing surga sebetulnya kata Rasulullah, barang siapa seorang istri melakukan sholat 5 waktu, tidak membuat marah suami, dan bisa menjaga dirinya, insya Allah itu akan masuk surga. Itu bukan saya yang ngomong, karena ada hadisnya. Makanya hati-hati kalau yang sudah punya suami. Nah kalau suaminya bagaimana? Masa ibu baik gitu? Anaknya mati ke surga kabeh.
Kalau sepertinya ya harus bisa memberikan nafkah lahir batin. Lamun kokon puasa ya puasa, kokon ngaji ya pun mengaji. Barang siapa yang mengaji sama istrinya, lihat cepetnya, pengen asar nih. Tapi sebetulnya masih banyak saya yang pengen, karena saya masih ya, setelah saya baca tidak murni ininya. Doa para istri ini, para istri mikir rusak ya. Kayaknya pada ngedoain supaya rusak nih. Jadi saya pesan, itu pesannya Rasulullah buat istri-istri yang solehah supaya tidak masuk neraka, yaitu jadi jangan membuat marah suami. Haji Tommy ada macam-macam kok ya nih dia rapi dari macam-macam, apalagi sekarang zamannya zaman HP terus apa itu kumpul-kumpulan tuh apa itu grup reuni, nah itu awas sama yang dulu pernah pacaran, ada reuni main PAW-an terutama ibu-ibu. Iya, karena yang membuat gadget ibu-ibu buat duduk. Kalau ibu-ibu lamun beli gadget, beli motor bapak. So, lamun ibu-ibu yang gue minyak wangi, aku ketek masa dulu marah ke. Pas ketek mampu ketek, nggak beli jadi tuh. Nah di situ wangi-wangi, bapak-bapak sunnah malah pakai minyak wangi sunnah bapak-bapak. Oh hati-hati. Jadi kalau ibu-ibu kalau bau ketek ditinggal tuh Haji Tommy masa marani ku langsung beli mampu wangi ku. Lihat tuh gitu. Nah terus ininya sekarang kan zaman merecet tuh ya legging kalau itu kan mengundang mata-mata yang laki-laki yang kurang ada pakai legging men. Oh maaf Mami, saya tidak ini cuma sebaiknya jangan kayak ibu tahu dalamnya sih nggak apa-apa jadi ganti kayaknya didoain ibu-ibu ya, didoain ibu go mati go itunya go begini ya. Inilah cara sungkeman diawali oleh Pak Susu yang tertua Mama Haji Divisa Putra dari keluarga pekerjaan, dan itu untuk selanjutnya ya anak cucu mantu. Pekerjaannya lanjut masuk. Beri.
Beres sini dong. Kan lagi direkam. Bintang, bintang. Belakang. Bintang. Tinggal 3 dari 11 saudara, tinggal 3 yaitu Ibu Ratu Hajah Eka Joaika, dan Ibu Ratu Insit. Banyak nih. Jadi